Kenapa kurang semangat? Ustazah ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di rumah tahfiz Al-Quran Bani Adama yang sama-sama kita cintai ini. Selawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Habibil Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Ustazah memulai acara, marilah kita hendaknya berselawat bersama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, akan Allah berikan pahalanya yang berlipat ganda. Baiklah, Ustazah akan menyampaikan kajian Ustazah yang berjudul Macam-macam Air. Jadi, macam-macam air ini ada 7. Yang 3 yang turunnya dari langit. Yang pertama itu air hujan. Yang kedua air salju. Yang ketiga air embun. Dan 4 dari yang keluar dari tanah atau yang keluar dari bumi. Yang pertama ia air laut. Yang kedua air. Yang ketiga air mata air. Yang keempat air telaga. Jadi air ini digunakan untuk bersuci. Anak Ustazah tahu nggak apa arti bersuci? Menghilangkan diri dari sesuatu yang kotor. Ya, contoh bersuci itu seperti kita berwudu. Berwudu itu bisa ada 2. Yang berwudu itu bisa dengan air dan bisa dengan debu. Ya, kalau kita berwudu dengan debu itu kayak kita berwudu biasa. Tapi kalau kita berwudu dengan air itu kayak kita berwudu biasa. Tapi kalau itu berwudu dengan debu kayak kita di saat kita di atas pesawat, yaitu tayamum namanya. Pembagian air tadi kan macam-macam air. Sekarang pembagian air itu ada 4. Yang pertama air mutlak. Air mutlak ialah air yang suci, tapi air yang suci namun dapat mensucikan, seperti air-air yang 7 tadi yang kita sebutkan. Itu air mutlak. Yang kedua itu air musyammas. Air yang musyammas itu air yang terkena sinar matahari, atau air yang diletak di luar terus kena matahari gitu. Air musyammas, air yang terkena matahari. Itu airnya itu suci, tapi bisa mensucikan, tapi hukumnya makruh. Yang ketiga, air mustakmal.
Air mustakmal ini air yang suci, air suci tapi tidak bisa mensucikan. Seperti air yang tercampur seperti air yang habis kita pakai wudhu. Misalnya kita wudhu, jadi percikan air itu dinamakan air mustakmal. Itu airnya suci, tapi tidak bisa untuk berwudhu gitu. Yang keempat, air mutanajis. Yang keempat, air mutanajis. Air yang mutanajis itu air yang terkena najis. Baik itu misalnya kayak tai cicak atau hewan-hewan yang masuk ke dalam air lah. Tapi itu airnya bernajis. Yang dimaksud dengan air bernajis itu jika airnya itu kurang dari 2 kula. Ukuran 2 kula itu kira-kira 216 liter. Itu ukuran 1 hasta panjang dikali 1 hasta lebar. Maksudnya sehasta segini, ya kan? Itu ini paling tingginya, tapi panjang ke sininya segini juga. Berarti sekira-kira seginilah. Jadi itu bisa dipakai, itu kalau melebihi airnya segitu baru kita bisa pakai air itu. Cara menentukan air itu najis atau tidaknya ada 3. Yang pertama, kita tengok warnanya dulu. Kalau warnanya berubah berarti itu airnya yang terkena najis. Yang kedua, airnya itu berbau kayak misalnya kan kayak tai cicak tadi misalnya banyak. Kalau dia apain ke air yang sedikit, otomatis kan bau gitu kan. Saking banyaknya tai cicak itu pasti bau kan. Itu kalau kita merasa air itu bau, berarti itu airnya itu terkena najis. Yang ketiga, rasa. Kalau misalnya kita rasakan lah air itu misalnya nggak rasa air lah, nah, berarti itu najis. Udah paham anak Ustazah? Paham. Ada yang mau menanyakan? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau mengulang apa yang tadi belum tercatat? Air mutlak, air yang suci, dapat mensucikan. Kayak air biasa, kayak air yang di sumur, air di kamar mandi, tapi banyak airnya. Itu bisa untuk mensucikan, bisa kita untuk berwudu. Apalagi? Ada lagi ya Nana Ustazah? Jadi apa kesimpulannya? Ustazah mau nanya, jadi kan kalau dia dia semua ini kan nggak ada apapun ini ya kayu. Tapi kita belum yakin kalau itu belum najis kalau najis. Kita belum yakin najis maksudnya? Ustazah, kalau misalnya ini kan Ustazah ini kan semua kita lakuin. Ya kalau itu misalnya termasuk antara salah satu 3 itu najis airnya. Terus? Habis itu, tapi kita belum yakin. Tapi kita belum yakin. Oh kita belum yakin. Misalnya airnya itu banyak gitu. Kalau kan Ustazah bilang batas air sedikit air itu kurang dari 1 hasta tinggi, 1 hasta lebar. Tinggi dan lebar kan. Jadi kalau misalnya kurang dari air itu dan termasuknya ada masuki najis atau termasuki tai cicak, itu perlu ditengok itu airnya najis atau enggak. Tapi kalau dia melewati maksud itu penuh kayak air sebak gitu kan, sebak penuh, ada tai cicak pun itu tetap boleh aja dipakai, boleh untuk berwudu. Soalnya dia bernajis karena air itu sudah melampaui banyak gitu, sudah banyak. Jadi intinya air itu kalau dia sedikit terkena najis itu nggak boleh dipakai untuk wudu. Tapi kalau air itu
ada masuk tai cicak ke dalamnya, tapi airnya banyak, itu bisa dipakai untuk berwudu. Paham? Ada yang mau tanya lagi? Ada. Sekian yang dapat Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepada anak Ustazah minta maaf, dan kepada Allah Ustazah minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum